Perkenalkan, Saya Alda. aku Dias dan aku Alka. Di video kali ini kami akan membahas Tentang kesehatan mental. yang sudah kami pelajari selama 8 pertemuan. Saksikan terus ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kesehatan mental, kita akan membahas terlebih dahulu tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakangnya. Psikologi ilmu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada sistematika. Di sistematika itu ada psikologi umum, psikologi spesifik, dan psikologi teoritis. Lalu yang kedua itu ada universalitas. Sesuatu yang tidak dapat dikatakan ilmu jika tidak umum, seperti ekspresi emosi universal. Nah, 6 ekspresi universal manusia itu ada apa aja sih? Yang pertama ada jijik, takut, terkejut, marah, sedih, gembira. Lalu ada metode. Sesuatu yang dikatakan ilmu mempunyai metode untuk menemukan dan mengembangkan ilmu. Metode itu terbagi menjadi 2, eksperimental, penelitiannya ada rekayasa, dan yang kedua itu non-eksperimental. Subjek penelitiannya itu jujur, spontan, dan apa adanya. Lalu ada objek, suatu ilmu yang ada objeknya. Objek psikologi itu tidak hanya di bidang manusia, tetapi juga membahas khusus tentang seperti tingkah laku dan proses mental secara spesifik. Lalu ada dimensi utama manusia, yaitu ada biological, social, psychological, dan spiritual. Nah, cara pandang manusia terhadap dirinya itu yang pertama ada self-concept. Setiap individu itu mempunyai cara pandang terhadap dirinya sendiri, atau jawaban ketika dirinya atau manusia tersebut bercermin atau jawaban dari who am I. Lalu di self terbentuk dari beberapa unsur. Yang pertama ada future self. Future self itu keyakinan individu terhadap kondisi kehidupannya di masa depan. Yang kedua itu ada self image, pandangan individu terhadap dirinya yang berkaitan dengan penghayatan dirinya terhadap badannya. Lalu ada self-label, pandangan individu terhadap dirinya dipengaruhi oleh pandangan orang lain terhadap dirinya. Dan yang terakhir itu ada self-stigma. Lalu pemahaman umum terhadap kesehatan mental itu kuncinya person dan environment-nya itu saling mempengaruhi. Nah, kesehatan mental itu adalah terhindarnya orang dari gejala gangguan jiwa atau neuros dan gejala-gejala penyakit jiwa psikos. Atau kesehatan mental juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan di mana tempat ia tinggal. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui bahwa Dahlan adalah seorang tokoh yang memberikan panduan cara belajar psikologi paling baik. Nah, untuk belajar psikologi, kita perlu menjembatani hal-hal berikut. Yang pertama, observasi. Yang kedua, empati. Yang ketiga, berdialog. Dan yang keempat, introspeksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian tentang kesehatan mental. Yang pertama, akan membahas dari WHO. Nah, jadi kesehatan mental adalah sesuatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau lemah tertentu. Nah, yang kedua kita akan membahas pengertian kesehatan mental menurut HB English. Kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap di mana pribadi tersebut menunjukkan penyesuaian, mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Kesehatan mental ini juga merupakan keadaan positif, bukan sekedar tidak ada gangguan mental. Nah, selanjutnya kita akan membahas 6 ciri orang yang sehat. Ada 6. Yang pertama, penerimaan diri atau self-acceptance. Terus yang kedua ada realistis. Yang ketiga ada integritas. Yang keempat kompetensi. Kelima otonomi. Dan yang keenam aktualisasi. Nah, psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari respon manusia, gimana mereka berpikir, gimana mereka berattitude, dan gimana mereka behave. Nah, berpikir sosial adalah kita akan membentuk identitas sosial, kita akan membentuk persepsi sosial, kita akan membentuk sikap-sikap, kita akan membuat antusiasme atau empati, kita akan membuat prasangka, dan yang terakhir kita akan membuat atribusi sosial.
Nah, selanjutnya ada keywords yang perlu dipahami di kesehatan mental. Yang pertama wawasan, kedua potensi atau bawaan, dan yang ketiga bahagia, dan yang terakhir mampu mengatasi problematika normal. Nah, empat peran besar khusus di masyarakat itu ada edukator, konselor, asesor, dan terapis. Setiap manusia tentunya memiliki kepribadian yang harus memiliki empat hal ini. Yang pertama motivasi, kedua kapasitas, ketiga pengendalian, dan hidup adalah perjuangan menjaga kestabilan kesehatan mental kita. Selanjutnya, kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu mengenai mental health and empowering profession, yang dalam hal ini juga bekerja berbasis prinsip-prinsip dari human right, dari hak asasi manusia, yang paling tidak ada 4 komponen yang dalam hal ini bagaimana kita bekerja berbasis prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu ada respecting people right, di mana ini merupakan menghargai hak-hak manusia lain seperti hak untuk didengarkan, mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak, memastikan klien, individu ataupun keluarga dan masyarakat itu sudah terpenuhi hak-haknya. Lalu yang kedua adalah promoting the right to the participation, di mana hak ini untuk ikut berpartisipasi termasuk hak dasar manusia dan juga untuk terlibat dalam hal yang penting yang menentukan nasib mereka di masa depan nantinya. Yang ketiga adalah treating a person as a whole, di mana manusia ini dipandang secara utuh dari sisi biologikal, psikologikal, spiritual, dan emosionalnya. Yang keempat adalah promoting the environment by focusing on their strength. Fokus ini pada kekuatan baik itu individu, kelompok, ataupun komunitas sebagai pekerja sosial, fokus pada kekuatan klien dan membangun kesehatan mental individu itu juga perlu dimulai dengan strength based. Selanjutnya, we have to empower ourselves before we empowering others. Untuk menerapkan prinsip-prinsip ini pada klien, tentu itu tidak mudah karena kita sebagai problem solver harus memiliki terlebih empower yourself before empowering others. Nah, untuk itu ada 4 daya yang perlu dipelajari untuk kesehatan mental kita. Yang pertama ada daya empati, di mana kita menjadi problem solver bagi orang lain. Yang kedua adalah daya introspeksi, di mana wawasan diri atau refleksi diri terhadap kondisi kesehatan mental. Yang ketiga itu ada daya observasi, di mana ini memperhatikan lingkungan sekitar terhadap kondisi kesehatan mentalnya. Dan yang keempat adalah daya berdialog. Ini dengan banyak berdialog, berdiskusi untuk membangun pemahaman yang lebih baik setiap harinya. Dan tujuan dari materi ini adalah untuk membahas bahwa empowering profession ini punya tanggung jawab moral dan profesional untuk fokus pada pemeliharaan, perbaikan dunia sosial. Manusia adalah makhluk sosial dan manusia juga berhubungan dengan manusia yang lain dan sama-sama punya dimensi mental yang kapasitas berbeda gitu. Dan dengan adanya prinsip dan 4 daya di atas dapat menguatkan problem solving dan bagaimana kita melihat dunia ini untuk lebih bersyukur, lebih tenang dan lebih positif, serta bagaimana kita juga seharusnya untuk menolong dan membantu mereka yang kesulitan dalam kesehatan mentalnya. Kajian Empowering Profession. Kesehatan mental adalah kemampuan integrasi diri, kemampuan mengendalikan diri sendiri, pikiran, perasaan, membangun hubungan sosial yang baik, berbahagia atas apa yang dimiliki. Profesi yang bertujuan untuk membantu atau memberdayakan, meningkatkan kapasitas hidup mereka. 4 tujuan pekerja sosial itu, yang pertama ada enhance the problem solving and capacities and coping capacities of the people. Membantu meningkatkan, menguatkan keterampilan hidup atau kapasitas khusus dalam mengatasi permasalahan dan juga kapasitas menyelesaikan atau beradaptasi dengan hal yang menimpa. Before empowering others, we must first become an empowered people. Yang kedua ada link people with the system that provide that resource, services, and opportunities. Bukakan akses agar mampu untuk menjangkau sistem sumber, sistem layanan, dan peluang-peluang yang bisa diakses untuk membantu meningkatkan kualitas mereka. Yang ketiga ada promote the effective and human operation of the system.
mendorongnya terbangunnya sistem yang humanis untuk pelayanan kemanusiaan. Hal ini terjadi saat situasi yang memungkinkan kapasitas mereka untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki kapasitas yang baik dalam problem solving maupun copingnya. Dan yang terakhir itu ada contribute to the development and improvement of social policy. Empowering profession atau khususnya PEKSOS juga berkiprah dalam pembuatan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut sudah mendukung untuk terbangunnya keberfungsian individu atau sebaliknya yang mana malah berpotensi mengganggu atau merusak dari program keberfungsian yang sudah dibangun. Keterampilan khusus empowering profession yang berkaitan dengan mental health yaitu terdapat dua keunikan. Yang pertama itu profesi yang memfokuskan perhatian pada beberapa masalah. Oleh karena itu, wawasan mengenai person and environment harus dimaksimalkan. Yang kedua itu ada targeting the environment for change. Target bukan hanya individu tersebut untuk punya problem solving capacity dan coping stress yang baik, memperhatikan faktor lingkungan mana yang masih berpotensi untuk membangun keberfungsian yang maksimal. Selanjutnya akan membahas mengenai kesehatan mental dalam kajian empowering profession. Nah, dalam konteks empowering profession ini kita mempelajari kesehatan mental di mana untuk sekaligus introspeksi, untuk menambah empati kita juga dan untuk lebih tajam mengobservasi dan sekaligus untuk memperkaya wawasan kita juga melalui berdialog OEB di mana itu merupakan 4 daya belajar agar kita bisa membantu orang lain untuk meningkatkan problem solving capacity dan coping stress atau bisa disebut coping stress capacity. Karena itu kita juga harus belajar terus-menerus tentang kesehatan mental dari berbagai sudut pandang. Nah, sudut pandang ini selain dari 2 definisi yang sudah pernah dibahas, ada 4 poin tentang kesehatan mental. Yang pertama adalah kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang tidak mengalami gangguan jiwa ataupun neurosis, dimana dan mereka akan tetap sadar akan diri mereka sendiri tanpa gejala penyakit mental. Perbedaannya pada neurosis itu seseorang masih memiliki kesadaran tentang gangguan yang mereka alami, sementara pada gangguan mental kesadaran mereka ini sangat kabur dan mereka tidak menyadari kondisinya. Jadi kesehatan mental adalah ketika seseorang terhindar dari gejala gangguan-gangguan jiwa atau neurosis dan tidak memiliki gejala-gejala penyakit jiwa atau skizo. Yang kedua adalah kesehatan mental adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam diri dan lingkungannya, termasuk peran dan tanggung jawab yang berubah seiring waktu, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam interaksi dengan orang lain ataupun masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah pemahaman umum tentang kesehatan mental adalah tentang pengetahuan dan tindakan. Dan ini juga berarti bahwa kesehatan mental melibatkan pengetahuan dan tindakan untuk memaksimalkan bakat serta potensi yang dimilikinya. Nah, kesehatan mental ini juga berarti kita memiliki pemahaman yang baik tentang potensi dan bakat yang kita miliki, serta mampu mengembangkannya dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan pribadi. Dan ini juga artinya kita tidak hanya bermimpi tentang apa yang kita mau dan kita bisa jadi, tetapi juga mampu mengaktifkan potensi yang ada dan merasakan kebahagiaan dari pencapaian tersebut. Nah, yang keempat adalah kesehatan mental saat fungsi-fungsi jiwa dalam diri kita itu berjalan dengan harmonis dan kita dapat menghadapi masalah sehari-hari. Itu juga membantu individu, keluarga, ataupun masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dan stres. Kita juga perlu mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya ada kajian mengenai kesehatan mental dalam terminologi yang lain adalah mental hygiene yang terkait dengan 3 hal. Yang pertama itu bagaimana seseorang mampu untuk memikirkan, merasakan, dan menjalani hidupnya secara sehari-hari. Artinya adalah dia sadar untuk dirinya yang mahasiswa, dirinya yang mungkin masih bergantung juga pada orang tua, lalu dirinya yang merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara yang mungkin sekarang sudah piatu atau yatim piatu, dan dirinya juga sekarang sudah harus dituntut untuk mandiri dan yang lain-lain. Jadi dia mampu merasakan dan memikirkan keadaan dirinya sendiri. Yang kedua adalah mental hygiene itu dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu mampu memandang dirinya dan orang lain. Seperti, oh saya seperti ini, orang lain seperti itu, saya dengan keadaan seperti ini, dan orang lain keadaan seperti itu.
dan tidak selalu harus saling menyalahkan atau terus berandai-andai tanpa hentinya, dan sadar utuh bahwa kita itu diciptakan seperti ini, orang lain diciptakan seperti itu, maka akan menciptakan keseimbangan pikiran dan kelegaan perasaan, sehingga kita juga tahu memposisikan diri kita sehingga tidak terlalu banyak tekanan yang muncul dan kecemasan yang ada pada diri kita, dan kita juga jadi tidak terlalu minder dan juga tidak terlalu merasa superior, merasa di atas orang lain. Selanjutnya, ada bagaimana seseorang itu mengevaluasi berbagai solusi alternatif untuk mengambil keputusan terkait hal-hal yang sedang dihadapinya. Seperti saya saat ini harus mengerjakan deadline, dan maka dia mampu mengelola dirinya sendiri, dan saat ini tiba-tiba saya harus menggantikan orang tua saya yang harus bekerja dan melindungi adik-adik saya. Jadi punya gitu kemampuan dasar untuk menghadapi tuntutan-tuntutan kehidupan yang masih dalam kategorinya itu normal, dan pada umumnya ketika itu sudah di kategori di luar normal, ya tentunya itu juga membutuhkan kapasitas lebih dan membutuhkan dukungan lebih untuk bisa mengatasinya. Nah, kajian ini berkaitan juga bagaimana kita mampu membantu orang lain, karena ini merupakan amanah sebagai empowering profession yang khususnya sebagai social worker, dan prinsipnya itu dengan belajar kita harus sambil terus meningkatkan problem solving capacity dan coping stress. Nah, kita sendiri dulu yang harus memperjuangkan diri kita untuk bisa menghadapi problem-problem daily, untuk punya pemahaman yang wajar tentang status peran kita dan orang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kajian pribadi yang sehat. Ciri-ciri pribadi sehat untuk mendalami isu kesehatan mental. Yang pertama, pribadi yang sehat itu ditinjau dari aspek hidup terhadap diri sendiri, seperti bagaimana orang bersikap terhadap dirinya sendiri. Dalam kata lain, pribadi yang sehat merupakan orang yang mampu menerima dirinya apa adanya, dan juga dalam kondisi apapun mereka akan membentuk jati diri yang positif dan berhubungan dengan self-concept. Yang kedua, aspek realitas, yaitu punya pandangan realistik terhadap dirinya sendiri, tidak memiliki waham yang berlebihan, tapi realistis bagi lingkungan sekitar, dan dalam kehidupannya saat ini mereka dapat menyesuaikan perilakunya dengan peran realitasnya. Yang ketiga adalah integrasi, pribadi yang utuh dan bebas dari konflik sehingga terintegrasi pikirannya dan perasaannya. Yang keempat adalah kompetensi sebagai manusia. Berpribadi sehat memiliki kompetensi normal manusia biasa, seperti kompetensi fisik yang intelektualnya mampu berpikir, mampu beradaptasi, mampu melatih dirinya dengan keterampilan baru. Yang kelima adalah aspek otonomi, mempunyai kemandirian dan bertanggung jawab, sebagaimana mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, seperti tugas, peran, amanah, dan tidak lepas dari tanggung jawab. Yang keenam adalah pertumbuhan aktualisasi diri, kemampuan untuk mempunyai arah aktualisasi diri, punya semangat dalam mengejar visi dan juga misi dirinya, dan mampu menikmati prosesnya. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas itu adalah empowering profession menjadi profesi pemberdaya yang memiliki kapasitas yang tinggi untuk membantu sesama manusia. Manusia itu secara utuh merupakan makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Hal ini merupakan suatu integrasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. WHO menegaskan kesehatan tidak hanya fisik semata, namun sehat psikis dan mampu mencapai kesejahteraan sosial atau well-being. Oleh karena itu, dapat dikatakan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang dapat menyadari potensi sendiri. Lalu, kesehatan mental menurut World Health Organization, yang pertama itu adalah menyadari potensi, yang kedua itu mengatasi tekanan kehidupan, yang ketiga bekerja secara produktif, dan yang terakhir itu memberikan kontribusi. Berdasarkan buku Ustaz Hari Santosa yang mengambil referensi dari Prof. Muhammad Yasin yang berjudul Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature, mental itu bersifat non-jasad. Mental bisa disebut dengan ruh yang merupakan zat yang mengisi jasad manusia, kolbu yang merupakan pusat spiritual dan terkait dengan perasaan, akal berupa fungsi berpikir dan intelektual, serta nafs, dorongan atau nafsu yang juga mengatur raga. Hal tersebut adalah istilah untuk menggambarkan sesuatu non-jasad pada manusia. Saat berbicara tentang kesehatan mental berarti berbicara tentang hal tersebut.
Pendekatan berbasis fitrah ini memperkaya pemahaman tentang apa dan siapa manusia yang memiliki mental tersebut. Sekian pemaparan. Dari kelompok kami, Kurang lebihnya mohon maaf. terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa Saksikan Video kami. dah.